Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa SMP Negeri 1 Prambon. Pada kesempatan ini kita akan yaitu pelaksanaan masa orientasi peserta didik atau bisa juga MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini perlu saya perkenalkan, saya Bapak Subriyadi. Tugas saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Prambon. Kesempatan ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan yaitu materi pada MPLS yaitu wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini wawasan Wiyata Mandala artinya wawasan itu adalah suatu pandangan, suatu pikiran atau suatu kita melihat ke depan, itu namanya wawasan. Kemudian Wiyata itu merupakan suatu kerja atau kalau di dalam sekolah tentunya kalian ya belajar, ini disebut Wiyata. Nah, Mandala ini tentunya sebagai lingkungan kita atau yang bekerja pada lingkungan kita. Jadi kalau kita artikan seluruhnya, bagaimana kita memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Ini yang dimaksudkan sebagai wawasan Wiyata Mandala. Karena di dalam Wiyata Mandala ini tentunya kalian sebagai yaitu peserta atau menjadi masyarakat belajar yang ada di SMP Negeri 1 Prambon. Ini yang perlu saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai sekolah dan fungsinya. Sekolah pada prinsipnya itu sebagai adanya lembaga pendidikan yang mendidik, membina, kemudian melaksanakan sesuatu untuk mencerdaskan anak-anak peserta didik. Jadi di dalam sekolah itu tentunya ada aturan-aturan, ada yang namanya tata tertib, ada yang namanya yaitu hak dan kewajiban. Tentunya sebagai siswa kalian juga akan mengenal adanya hak dan kewajiban ini. Nah, ini sekolah menyelenggarakan pendidikan yang tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya peserta didik SMP Negeri 1 Prambon ini. Nah, sekarang dari sekolah itu tentunya kalian di dalam sekolah ini ada kepala sekolah, ada guru, ada peserta didik, ada karyawan TU, dan semuanya ini adalah masyarakat sekolah. Nah, kalian sebagai peserta didik termasuk dalam yaitu sebagai masyarakat sekolah. Nah, ini tentunya fungsi sekolah ini adalah untuk yaitu mengantarkan peserta didik menjadi siswa yang bertakwa, beriman, berpengetahuan, kemudian berteknologi. Tentunya tidak akan dilupakan, itu adalah membentuk karakter siswa menjadi siswa yang baik, siswa yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, keluarga, serta bagi agama. Nah, ini mengenai fungsi pada
sekolah. Kemudian mengenai ciri-ciri sekolah. Tentunya sekolah tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah itu ada aturan, ada tata tertib yang harus ditaati oleh peserta didik atau siswa. Nah, di sini ciri-ciri sekolah tentu seperti apa yang saya katakan tadi, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa. Nah, tentunya di sini adalah saling berhubungan, saling ketergantungan. Kepala sekolah tanpa adanya guru tidak bisa berjalan. Sekolah tanpa adanya siswa itu pun juga tidak bisa berjalan. Sekolah tanpa kepala sekolah pun juga demikian. Nah, fungsi kepala sekolah ini tentunya adalah mengatur, yaitu memimpin dalam kegiatan belajar di sekolah. Sedangkan guru berkewajiban untuk menyampaikan, membimbing, dan mendidik peserta didik menjadi peserta didik yang baik. Nah, sedangkan siswa ini pun mempunyai suatu kewajiban antara lain yaitu harus taat kepada tata tertib sekolah. Contoh, kita melaksanakan belajar itu sebagai kewajiban. Maaf, pada saat ini pembelajaran tidak bisa kita laksanakan karena adanya pandemi COVID-19. Bukan berarti kita terus tidak belajar, tetapi kita bisa belajar di rumah, yaitu dengan menggunakan media sosial, yaitu dengan daring. Ya, jadi dengan menggunakan HP kita bisa belajar dari rumah. Bapak Ibu guru juga demikian, juga belajar mengajar dari rumah karena adanya situasi pandemi yang saat ini sangat merajalela. Tentunya kalian juga harus berhati-hati, harus menjaga, yaitu mengenai 5M atau 3M, yaitu mencuci tangan, kemudian selain mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya kita harus makan makanan yang bergizi. Itu saya kira dalam menjaga imun kita. Kemudian yang perlu juga yaitu mengenai prinsip-prinsip sekolah. Nah, jadi mengenai prinsip-prinsip sekolah ini tentunya siswa sebagai anak yang perlu mendapatkan pelajaran, perlu mendapatkan suatu yaitu pembelajaran, harus mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini di dalam prinsip-prinsip ini semua kepala sekolah punya kewajiban, guru punya kewajiban, siswa juga punya kewajiban. Nah, sedangkan hak-haknya, tentunya kepala sekolah juga mempunyai hak, mempunyai suatu apa yang menjadi keinginannya, karena jelas kepala sekolah mempunyai keinginan untuk memajukan sekolah menjadi sekolah yang terbaik. Sedangkan Bapak Ibu guru juga punya hak, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap siswa, terhadap peserta didik. Nah, tentunya itu sebagai hak guru. Siswa juga punya hak. Hak adalah untuk menerima pelajaran, hak untuk diperlakukan sama dengan peserta didik yang lain. Nah, ini mengenai prinsip-prinsip pada sekolah. Kemudian mengenai fungsi penggunaan sekolah.
Nah, penggunaan sekolah ini tentunya bahwa sekolah sebagai milik kita bersama, bukan berarti adalah milik Bapak Ibu guru, tetapi ini ada semua adalah milik lembaga. Bapak Ibu guru tidak mempunyai hak untuk menguasai hal-hal tertentu. Ini semua adalah milik lembaga. Gedung milik lembaga. Kemudian bangku, kursi dan sebagainya ini juga milik lembaga. Jadi, tentunya kalian sebagai peserta didik juga mempunyai kewajiban untuk merawatnya. Jangan sampai merusak atau menghilangkan dan sebagainya. Ini harus kita jaga, kita rawat agar semua itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini penggunaan. Jadi sekolah mempunyai sarana prasarana seperti cuci tangan, mempunyai gedung dan sebagainya. Tentunya kalian punya kewajiban untuk merawatnya. Jangan sampai misalnya gedung kamu oret-oret dengan coretan yang tidak bermanfaat. Kemudian tempat cuci tangan juga kita manfaatkan karena pada saat ini musim pandemi, sehingga kita harus sering cuci tangan. Nah, cuci tangan yang sudah disiapkan oleh sekolah itu tentunya kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jadi saya pesan kepada semua peserta didik baru, kalian telah diterima sebagai siswa, tentunya akan sangat berbahagia, sangat senang sekali karena kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Prambon yang tercinta ini. Nah, saya sebagai Bapak guru tentunya mempunyai pesan mengingatkan pada kalian, belajarlah yang sebaik-baiknya. Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu kalian laksanakan sebaik-baiknya. Sedangkan sarana prasarana yang ada bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan prestasi kalian, untuk melakukan suatu kreativitas yang kalian miliki. Ada fasilitas bola voli dan sebagainya, itu bisa kalian manfaatkan untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan kreativitas dan sebagainya. Itu saya kira pesan saya, dan tentunya kalian menjadi siswa ini perlu mengenal lingkungan yang ada di sekolah tercinta ini. Di dalam wawasan Wiyata Mandala berarti kalian bagaimana memandang bahwa sekolah kita sebagai lingkungan belajar, lingkungan untuk menuntut ilmu. Tentunya kalian akan mencapai suatu cita-cita yang kalian inginkan. Saya kira itu yang menjadi materi di dalam wawasan Wiyata Mandala. Untuk itu kalian bisa belajar materi yang sudah saya siapkan ini, nanti dibaca kembali, dipahami, dan tentunya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Karena pada saat ini pandemi, kalian masih tidak diizinkan untuk belajar di sekolah. Tentunya kalian bisa belajar di rumah. Saya kira itu materi wawasan Wiyata Mandala kali ini. Apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan bagi kalian, saya manusia biasa tentunya tidak luput dari suatu kesalahan. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.